sehat. Amin Allahumma amin. Marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan pembacaan Al-Fatihah, dengan harapan apa yang akan kita pelajari bersama pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa ala kulliyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, agar mempersingkat waktu, selebihnya saya pasrahkan kepada pemateri Bapak Dr. Hulir Rahman untuk menyampaikan materi kajian malam hari ini. Monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Alwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah direkam Alwi ya? Belum? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbana zidna ilman mubarakan nafi'an warzuqna fahman shaiban sari'an. Rabbana yassirna wa la tu'assir. Khususan ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa walidina wa khususun ila muallifi hadzal kitab Ibnu Rushd lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, teman-teman sekalian, alhamdulillah malam ini kita masih istiqomah untuk mengkaji kitab kuning. Ini tidak semua orang punya semangat seperti ini, teman-teman ya. Ini orang-orang pilihan di sini. Bisa jadi karena memang ya niatnya kuat ya. Bisa jadi karena memang tidak ada pasangan ya. Tapi enggak. Kalau yang di sini memang karena niatnya sangat kuat. Apalagi ini masih rata-rata mahasiswa ya. Ini jarang-jarang loh ya mahasiswa ikut ngaji kitab kuning kayak gini, ini jarang-jarang. Maka ini sangat luar biasa teman-teman semuanya ini. Semoga diberikan keberkahan hidupnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan, kalau kemarin membahas tentang hukum melamar orang yang sudah dilamar orang lain. Nah, sekarang membahas bagian mana atau boleh tidak melihat perempuan. Kalau yang perempuan berarti bolehkah tidak melihat laki-laki yang sudah dilamar, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman nadru ilal mar'ati, adapun melihat, ini mubtada, ilal mar'ati kepada perempuan, mar'ati jar didahului ila, indal khidbati ketika melamar, ini belum ada khobarnya masih ya, masih pelengkap semua. Fa ajazah maka ialah, nah ini khobarnya, jadi khobarnya agak ke belakang. Fa'ajazah maka ialah membolehkan dalika kepada itu, maksudnya dalika ini isim isyarah, itu maksudnya melihat. Jadi fa'ajazah maka membolehkan dalika kepada itu, ini maf'ul bihnya. Jadi biasanya kan fi'il, fa'il, maf'ul. Ini maf'ul bihnya didahulukan, fa'ilnya dibelakangkan. Malikun siapa Imam Malik. Fa'ajazah maka membolehkan dalika kepada itu melihat, malikun siapa Imam Malik, ilal wajhi boleh melihat kepada bagian mana saja, ilal wajhi kepada wajahnya, wal kaffaini dan juga kedua tangannya, fakot saja. Kalau orang pesantren dulu bilang fakot tok gitu ya, tok itu maksudnya saja. Oke, jadi di sini Imam Malik boleh melihat perempuan tapi jangan semuanya ya, jangan sama seperti melihat apa sepeda motor atau mobil ya. Kalau motor dan mobil itu dilihat bagian dalam, luar, dan boleh dicoba. Nah, kalau ini nggak boleh. Hanya kayak tanya guyonannya Gus Dur itu. Bedanya makelar sepeda dan makelar jodoh ya kayak gitu ya. Kalau makelar sepeda boleh dicoba. Bahkan yang namanya klaksonnya itu boleh dipencet-pencet kata Gus Dur ya. Tapi kalau makelar jodoh nggak boleh dicoba-coba, apalagi dipencet-pencet itu ya. Jadi begitu. Nah, menurut Imam Malik boleh melihat bagian wajah dan telapak tangan. Lalu yang lain bagaimana?
Wa ajaza dzalika, dan membolehkan dzalika kepada itu melihat calon pasangan atau perempuan yang sudah dilamar, ghairuhu, siapa lainnya, maksudnya selain Imam Malik. Hu ini kembali kepada Malik. Memang kalau isim domir itu teman-teman ya harus jeli. Ini kan hu kemana ini ya? Hu ini kan bisa ke dzalika, ajaza, faqat, kafaini. Tapi dilihat mana yang paling cocok. Pokoknya baca kitab itu yang penting mana yang paling cocok, yang paling pas gitu ya. Wa jaza, dan membolehkan dzalika kepada itu ghairuhu, siapa, ini failnya, ghairuhu siapa selain Imam Malik, ila jami'il badani, kepada seluruh badan, ada sau'ata ini kecuali dua lobang gitu ya. Wah, ini agak ekstrim ini nggak boleh ditiru untuk teman-teman ini dengan alasan pengen melihat calon lamaran lalu dilihat seluruh badan, ya nggak boleh. Ini hanya pendapat minoritas. Siapa yang berpendapat ini kan tidak disebutkan oleh Imam Malik ya. Hanya disebutkan di sini ghairuhu. Siapa yang berpendapat boleh melihat seluruh badan. Wah, ini jangan dibuat status nanti ya. Ternyata boleh ya melihat seluruh badan perempuan kecuali dua, bagian depan dan bagian belakang. Wah, ini bahaya ini ya. Ini pendapatnya Imam Daud Al-Zahiri, teman-teman. Dalam kitab yang lain disebutkan, ini adalah pendapatnya Imam Daud Al-Zahiri, bahwa menurut Imam Daud Al-Zahiri boleh melihat calon atau melihat pinangan itu seluruh badannya kecuali dua kemaluan. Bukan dua kemaluan, dua lubang depan dan belakang. Nah, ini nggak boleh diviralkan, ini bahaya ini ya. Tapi memang begitu adanya. Dan Imam Daud Al-Zahiri juga punya pandangan, yaitu dari hadis Rasulullah. Nanti kita bahas. Nah, ada lagi waman adzalika qaumun, dan melarang dzalika kepada itu melihat, sama ini maf'ulnya, fi'il maf'ul, qaumun siapa satu kaum, alal itlaqi secara mutlak. Kalau Imam Malik tadi membolehkan hanya wajah dan telapak tangan, lalu siapa? Imam Daud Al-Zahiri membolehkan seluruh badan kecuali depan belakang. Lalu ada kaum, saya tidak tahu persis ini siapa kaum ini, ada yang melarang secara mutlak. Jadi kalau pengen lamaran, pengen tahu ya sudah nggak boleh. Ya. Cuman sekarang ini repot ya, mau nggak dilihat tuh repot. Kenapa? Lihat FB-nya itu sudah bisa kelihatan semua itu. Lihat IG-nya, apalagi kalau ada TikTok-nya, wah itu bahaya, tambah bahaya itu ya. Tapi kalau TikTok yang sekedar biasa nggak ada masalah. Oke, ini penjelasan selanjutnya. Wa ajaza Abu Hanifah, dan membolehkan siapa Abu Hanifah. Wa ajaza, dan membolehkan Abu Hanifah, siapa Abu Hanifah. Ajaza ini fi'il, Abu Hanifah ini fa'il. Kok Hanifatah? Nah, ini karena jer mudhof ilaih. Lah kok tah? Nah, ini nanti teman-teman baca pembahasan isim ghairu munsharif. An-nadhrah, kepada melihat. Jadi Abu Hanifah itu boleh membolehkan juga kepada melihat ilal qadamaini, kepada dua kaki. Maksudnya kakinya. Kalau yang tadi kan Imam Malik hanya membolehkan wajah, begitu ya, wajah dan telapak tangan. Kalau Imam Abu Hanifah boleh melihat dua kaki, ma'al wajhi wal kaffaini, beserta wajah dan kedua telapak tangan. Nah, ini bedanya. Kenapa kok mereka berbeda? Wasababu, adapun perbedaan pendapat, fihtilafihim, dalam perbedaan. Wasababu, adapun sebab, mubtada, fihtilafihim, ini bukan khobar tapi keterangan masih pelengkap. Fihtilafihim, dalam perbedaan mereka, annahu iyalah. Nah, ini khobarnya. Annahu iyalah, sesungguhnya sebab itu, sebab perbedaan itu, atau annahu sesungguhnya sya'an, warada iyalah datang, ini khobar dari annah, warada iyalah datang, al-amru apa perintah, bin nadri, dengan melihat calon pasangan atau orang yang dilamar itu, ilaihina, kepada perempuan itu, mutlakon, secara mutlak. Jadi kenapa kok berbeda pendapat? Nah, di sini oleh Ibnu Rushd dijelaskan perbedaan pendapat itu karena di satu sisi ada hadis, maksudnya warada al-amru ini ada hadis yang memerintah untuk melihat secara mutlak. Maksudnya secara mutlak itu tidak dijelaskan oleh Rasulullah. Pokoknya kalau memang ada hadisnya ya. Pokoknya kalau mau melamar seseorang, maka boleh lihatlah, bahkan ada perintah oleh Rasulullah itu, lihatlah calon kamu itu
dengan melihat itu kamu merasa ingin menikahinya. Kurang lebih seperti itu terjemah hadisnya. Berarti di sini secara mutlak tidak dijelaskan mana yang boleh dilihat. Gak ada penjelasan di Rasulullah itu tadi. Maka menurut Imam Daud Adh-Dhahiri akhirnya menyimpulkan, oh berarti kalau begitu boleh dong dilihat semuanya. Nah, ini menurut Daud Adh-Dhahiri memahami teks hadis karena Rasulullah memang memerintah melihat calon pasangan itu yang sudah dilamar itu tanpa ada batasan. Mutlak itu artinya tanpa ada batasan bagian mana saja. Berarti boleh dong semuanya. Ini menurut Daud Adh-Dhahiri. Lalu ada juga hadis yang menjelaskan wawaradah dan datang, maksudnya ada riwayat begitu ya. Bilman dengan melarang utlakon secara mutlak. Jadi memang ada hadis yang melarang melihat secara mutlak. Wawaradah dan datang juga muqayyadan secara muqayyad. Dalam kajian usul fiqh ada istilah mutlak dan muqayyad, teman-teman ya. Mutlak itu artinya tanpa ada batasan. Jadi Rasulullah memerintah melihat calon begitu, nggak dijelaskan bagian mana saja, itu disebut mutlak. Kalau muqayyad itu berarti diberi batasan. Oh, yang boleh dilihat, makanya di sini ada penjelasannya. Ini menurut Rasulullah bil wajhi wal kaffaini, yaitu dengan wajah dan kedua telapak tangan. Alama qalahu atas sesuatu qala yang berkata hu kepada ma kasirun, ini fa'il dari qala, kasirun siapa pendapat mayoritas atau siapa mayoritas minal ulama'i dari ulama. Jadi menurut mayoritas ulama yang dibolehkan itu sesuai hadis Rasulullah hanya terbatas wajah dan telapak tangan fi qoulihi ta'ala wala yubdina zinatahunnah illa ma dhahara minha. Jadi menurut ulama, kenapa kok dibatasi wajah dan kedua telapak tangan walaupun di hadis Rasulullah tadi secara mutlak, tapi di ayat itu dijelaskan wala yubdina zinatahunnah. Jangan kamu tampakkan, ini ayat nih ya. Janganlah kamu tampakkan zinatahunnah kepada perhiasan kamu illa kecuali ma dhahara, sesuatu dhahara yang tampak atau yang biasa tampak, yang menurut kebiasaan tanpa minha dari zinah atau perhiasan itu. Ulama tafsir mengatakan, termasuk Ibnu Rushd ini mengatakan, innahu yang disebut ma dhahara minha itu, sesuatu yang tampak itu apa? Al-wajhu wal kafani, ialah wajah dan kedua telapak tangan. Wakiyasan dan alasan yang lain selain ayat-ayat ini yang membatasi bahwa yang boleh dilihat itu adalah wajah dan kedua telapak tangan. Alasan yang lain wakiasan dan juga dikiaskan ala jawazi kasfihima, atas bolehnya membuka keduanya. Hima ini kembali ke al-wajhi wal kafani, wajah dan kedua telapak tangan. Fil haji indal aksari, dalam ibadah haji menurut pendapat mayoritas ulama. Wa fi man tamassukin bil asli wa huwa tahrimun nadri ilan nisa'i, dan mencegah wa fi man in, dan di dalam menolak tamassaka bil asli. Nah, yang menolak melihat kan tadi ada yang berpendapat menolak secara mutlak. Nah, alasannya karena memang hukum asalnya tamassakah berpegang, siapa itu ulama yang mengatakan dilarang secara mutlak, bil asli berpegang teguh pada hukum asal. Wa huwa, adapun hukum asal itu, ini mubtada, tahrimun nadri ialah, ini khobar, tahrimun nadri ialah keharaman melihat ilan nisa'i kepada perempuan. Oke, kita bahas ini dulu ya. Saya sambil ini kaitkan dengan buku saya. Nah, ini kan ada buku yang alhamdulillah buku ini sudah terbit. Enggak kelihatan ya. Sebentar. Backgroundnya dihilangkan dulu, Pak. Iya, harus menghilangkan backgroundnya. Gimana caranya? Sebentar. Mana background? Ini. Oke. Jadi alhamdulillah buku saya ini sudah terbit. Nah, ini ya, kelihatan ya. Hukum perkawinan Islam menurut 4 mazhab. Buku ini saya juga banyak ngambil dari Kitabul Fiqh ala Madzahibil Arba'ah. Saya gabungkan dengan penjelasan di buku ini. Jadi kalau kita simpulkan teman-teman dari pembahasan ini, menurut mayoritas ulama, menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, melihat perempuan yang mau dipinang, itu sunnah menurut mayoritas ulama. Ya,
Begitu juga sebaliknya, perempuan yang melihat laki-laki itu sunnah. Tapi masing-masing madhab itu ada perbedaan pendapat. Nah, ini yang menarik teman-teman ya. Di sini kan di dalam kitabnya Ibnu Rus dijelaskan bahwa apa namanya, sunnah melihat gitu saja kan ya. Menurut Imam Malik sunnah, menurut boleh begitu ya. Menurut Imam Syafi'i atau Hanafi sunnah atau boleh. Nah, kita coba lebih rinci lagi. Apakah ada persyaratan-persyaratan kebolehan itu atau kesunahan itu? Kita coba baca secara lebih rinci lagi. Menurut madhab Hanafi tadi dikatakan, menurut madhab Hanafi disunnahkan. Nah, ini ya. Kalau bahasa Ibnu Rus di sini dibolehkan. Ya, dibolehkan bisa bermakna juga disunnahkan. Dalam kitab yang lain disebutkan disunnahkan. Disunnahkan melihat calon pasangan sebelum akad, tapi ada syaratnya. Ini menurut Imam Hanafi ya, nggak sembarangan. Disunnahkan jika ada kemungkinan kuat lamarannya diterima. Nah, gitu ya. Jadi kalau sebatas belum, ayo jangan sembarangan melihat. Intinya seperti itu. Kalau masih belum pasti, makanya saya minggu kemarin kita diskusikan, biasanya orang kalau sudah pinangan itu biasanya apalagi sudah lamaran ya, sudah dari keluarga, itu biasanya 100% sudah diterima. Nah, maka yang seperti itu tuh boleh. Itu menurut madhab Hanafi. Menurut madhab Maliki bagaimana? Tadi dikatakan juga boleh, yaitu yang boleh dilihat wajah dan telapak tangan. Sedangkan menurut Imam Hanafi, wajah dan telapak tangan plus kaki, kedua kaki boleh. Jadi yang boleh dilihat itu saja ya, jangan ke atas itu ya, jangan ke atas, nggak boleh. Atau yang dari wajah jangan ke bawah, nggak boleh itu ya, masih haram. Perlu dicatat Alwi ya, haram. Lalu menurut Maliki bagaimana? Tadi dijelaskan di kitab Ibnu Rus juga di buku saya ini, melihat wajah dan telapak tangan boleh, sehingga dia merasa cocok. Nah, makanya memang di hadis Rasulullah itu dianjurkan, memang ketika ada sahabat begitu ya mau menikah, Rasulullah menganjurkan memang bahwa lihatlah, dengan melihat itu sekiranya kamu merasa cocok. Itu di apa namanya, di hadis Rasulullah. Cuman di sini dalam kitab yang lain mazhab Maliki menegaskan begini, melihat itu tidak dengan tujuan bersenang-senang. Jadi jangan apa istilahnya, menyelam sambil minum air, jangan ya. Wah, saya ini mau melihat pasangan saya, tapi sambil menyelam minum air sambil bawa galon sekalian, nah, itu nggak boleh ya. Nah, ini yang penting juga, perempuan atau walinya telah rela untuk perempuan telah rela untuk menjadi calon istrinya. Artinya tadi sudah oke, sudah klik gitu. Kalau masih belum, jangan dipaksa. Nggak boleh ya, nggak boleh. Apalagi di zoom out, zoom in, zoom out, itu nggak boleh. Oke, tapi sekarang masalahnya apa? Semuanya wajah-wajahnya sudah tersebar di medsos ya. Jadi mau masih cocok, apalagi belum cocok pun, belum kenal pun sudah bisa dilihat. Tapi itu kan bukan langsung ya, masih secara wajah, bukan wajahnya langsung. Yang ketiga, ini penting menurut madhab Maliki. Perempuan mengetahui bahwa si laki-laki melihatnya. Jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi haram, stalking ya. Stalking itu melihat medsos secara sembunyi-sembunyi. Ya, itu nggak boleh. Kalau secara langsung ya, kalau secara langsung itu nggak boleh. Apalagi maksa, itu nggak boleh. Menurut madhab Maliki. Bagaimana? Ya harus ini dulu, harus izin, Mbak atau Dek, Neng, izin ya melihat wajah manismu. Wah, itu ya, harus izin dulu. Kalau nggak izin, nggak boleh menurut madhab Maliki. Nah, ini saya bahas apa adanya dulu ya. Nanti analisisnya itu tergantung kita semua nanti. Bagaimana seharusnya, terutama ketika dikaitkan pada masa sekarang. Menurut madhab Syafi'i, ini madhab Syafi'i, laki-laki boleh. Tadi kan di kitab ini nggak disebutkan ya. Laki-laki boleh. Dalam satu kitab, misalnya Imam Nawawi dalam kitab Muhadzab Al-Majmu' ya, menjelaskan dengan kata-kata ajaza atau yajuzu, boleh. Tapi dalam kitab Kitabul Fiqh ala Mahdhibil Arba'ah Al-Jaziri menggunakan redaksi yundabu atau disunahkan. Intinya boleh ya. Baik itu boleh atau disunahkan, boleh. Intinya tetap ya harus dilakukan. Jangan sampai kalau bahasa sekarang membeli kucing di dalam karung. Tapi ini bukan membeli ya. Maksudnya harus tahu betul, yang mau dipinang itu harus tahu betul.
Jadi menurut madhab Syafi'i boleh asalkan, bahkan di sini ini agak ekstrim madhab Syafi'i ya, walaupun dengan syahwat. Wah ini jangan ditiru, jangan dilakukan Mas Alwi ya. Jadi boleh melihat walaupun dengan syahwat. Mengapa? Nah, ini alasan madhab Syafi'i menarik. Kenapa? Karena memang baik dengan izin atau tidak. Karena memang itu yang dituntut. Wah ya. Ini tidak terlepas dari pembahasan ini juga ya, definisi yang disampaikan oleh ulama juga. Karena misalnya ulama-ulama mendefinisikan bahwa pernikahan itu adalah akad yang membolehkan untuk melakukan hubungan. Kan begitu ya. Akdun gimana itu? Ahallah al-wat'ah atau gimana redaksinya. Akad yang membolehkan untuk melakukan hubungan. Jadi nikah itu ya sangat biologis begitu ya didefinisikan itu. Sehingga dari awal ya silahkan lihat, bahkan melihat secara syahwat pun ya sudah bagus itu, malah cocok gitu kan. Justru kalau dilihat kok nggak syahwat misalnya, ya jangan. Kurang lebih seperti itu pandangan mazhab Syafi'i. Cuma lagi-lagi kita diskusikan ulang bagaimana seharusnya nanti di akhir ya. Ini saya menyampaikan apa adanya dulu. Nah ini hadis Rasulullah terjemahnya begini. Lihatlah calon perempuan yang akan kamu nikahi karena perempuan Ansor menunjukkan suatu hal. Ini di hadis Rasulullah. Bagaimana dengan mazhab Hambali? Mazhab Hambali mengatakan laki-laki boleh melihat perempuan yang akan menjadi calon istri. Yang boleh dilihat, yang biasa terlihat yaitu 2 telapak tangan dan 2 telapak kaki. Tapi di kitab lain dijelaskan menurut mazhab Hambali boleh melihat wajah, leher, dan tangan perempuan dengan syarat ada sangkaan kuat bahwa si perempuan akan menerima pernikahannya. Ini disebutkan dalam buku saya ini ya, dikutip dari ini bukunya, kitabnya siapa? Siapa namanya? Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah ini salah satu ulama mazhab Hanafi yang sangat terkenal, punya beberapa kitab, di antara kitabnya namanya Al-Kafi. Jadi menurut Ibnu Qudamah yang boleh dilihat bahkan leher ya di sini ya. Apa tadi? Wajah. Anggota apa? Wajah, lalu apa tadi itu? Dan lain-lain. Nah, itu boleh. Leher, tangan perempuan itu boleh. Dan harus dilakukan di tempat terbuka, nggak boleh di kos-kosan. Nah, ini nggak boleh Alwi ya, bukan berdua-duaan, nggak boleh. Kenapa? Yaitu namanya sadu dari khawatir terjadi hal-hal yang dilarang. Boleh melihat tanpa izin ataupun dengan izin. Hal ini didasarkan pada kemutlakan hadis Rasulullah. Jadi teman-teman sekalian, ini menarik ya kajiannya. Hadis Rasulullahnya satu ya. Di hadis Rasulullah itu dijelaskan bahwa lihatlah perempuan sehingga kamu ingin menikahi perempuan tersebut. Tapi apa yang terjadi teman-teman semua? Ternyata ulama itu berbeda pendapat. Dari segi hukumnya misalnya ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan ya boleh secara mutlak, ada yang mengatakan boleh yang mayoritas ya boleh secara muqayyad terbatas, ada yang mengatakan dilarang sama sekali. Padahal hadisnya sama. Padahal hadisnya itu disabdakan oleh Rasulullah. Yang kedua, bagaimana syarat melihatnya dan bagian tubuh mana saja yang boleh dilihat? Itu kan hadisnya tidak dijelaskan sehingga ulama berbeda pendapat lagi. Nah, itu biasa dalam kajian-kajian fikih, terutama dalam fikih munakahah, itu sangat biasa terjadi seperti itu. Sehingga ya menurut saya bagian mana yang boleh dibuka, yang boleh dilihat menurut saya pertama. Karena ini masing-masing punya pendapat ya. Menurut saya yang sesuai dengan ini adat dan norma yang ada di tempat masing-masing, terutama di Indonesia. Kita hidup di Indonesia, kira-kira pantas tidak melihat calon pasangan misalnya. Ini norma-norma yang umum ya. Melihat calon pasangan mohon maaf di bawah leher misalnya atau di atas lutut. Nah, itu kan nggak pantas ya. Justru di satu sisi itu melecehkan seorang perempuan. Maka kita sesuai norma yang ada di Indonesia, terutama bagi kalangan santri, ini kan santri semua ini ya, yang ngaji ini santri semua ini berarti ya. Jadi kalau mengikuti mazhab Daud al-Zahiri misalnya, ya nggak pantas. Ya, dan itu bisa menimbulkan mudorot. Nah, hati-hati. Pendapat ulama itu juga harus dilihat konteksnya juga, tidak boleh sembarangan juga. Bagi orang-orang tertentu, kalau melihat itu justru menjadikan mudorot, wah itu bahaya, itu nggak boleh. Maka paling aman menurut saya, ya yang menurut mayoritas ulama itu, seperti pendapat Imam Malik atau Imam Hanafi, ya boleh melihat wajah dan telapak tangan, ataupun kaki.
Tidak usah sampai leher-leher, walaupun itu ada pada Hambali ya, tapi lagi-lagi kita harus inilah istilahnya, harus melihat kemaslahatannya sampai di mana. Kalau melakukan itu justru menimbulkan mudorot dan melecehkan seorang perempuan, nah itu menurut saya nggak benar, Kurang lebih seperti itu, Mas Alwi. Bisa dilanjutkan dengan sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya. Sangat mendetail sekali. Saya kira terkait an-nazar mungkin Pak ya. An-nazar ilal mar'ah itu seru untuk didiskusikan, apalagi dalam konteks kekinian. Monggo kepada rekan-rekan sekalian yang hendak bertanya, seperti biasa, baik dari aspek konten maupun aspek gramatikalnya, dipersilahkan untuk menghidupkan video dan memperkenalkan nama serta asalnya. Kalau mahasiswa serta prodinya. Monggo. Agak berat diskusi malam ini nih. Salah melihat. Kayaknya sudah paham semua kayaknya. Oh ini Mas Muhammad Fajar ini raise hand. Kok keluar ya? Habis raise hand keluar. Sinyalnya mungkin terpental. Ya. Masih belum masuk lagi sepertinya. Kalau nggak ada, ya nggak ada masalah. Yang penting kita istiqomah ya. Ini menarik sekali kajian ini ya. Dari satu hadis. Oh ya, silakan ya. Oke, monggo Mbak Nurul Batia. Oke, saya mau bertanya. Oke, monggo. Saya dari Gresik, alumni Umsida Prodi PBA. Nah, Ustadz, untuk masalah ini kan mungkin sudah kurang relevan ya kalau di masa sekarang. Karena masa sekarang ini kan antara cowok sama cewek itu kan sudah sering ketemu. Nah, misalnya kalau mereka menjalani khitbah seperti itu, terus kemudian mereka kan sudah bukan pertemuan pertama kali di saat itu, apakah mereka masih mendapatkan sunnahnya untuk melihat si cowok atau si cewek tersebut, Pak? Ngoten. Ya. Oke. Ini tadi ada yang raise hand juga ini. Ya, silakan sekalian. Monggo, Mbak siapa tadi itu? Bener gak ya? Aku tanya tadi. Oh, Ya. Mbak Nurul Batia yang raise hand tadi itu. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, monggo. Ini bukan masalah. Oke, bagus ya pertanyaannya ya. Makanya tadi di awal saya sampaikan bagaimana dengan konteks hari ini. Mari kita diskusikan bersama ya. Apakah masih relevan? Ya, tetap relevan ya. Sama halnya seperti bersiwak. Itu kan sudah sering kita lakukan. Ya, tetap saja itu masih relevan. Lalu banyak lah ya. Jadi gini, apakah masih dapat kesunahan? Nah, ini sama halnya dengan begini, Mbak Nurbadiah dan teman-teman semuanya ya. Sama seperti orang mandi. Orang mandi sholat Jumat ya. Orang mandi untuk sholat Jumat. Paginya misalnya dia mandi biasa karena sumuk ya, karena panas dia mandi biasa. Lalu ketika mau sholat Jumat dia mandi lagi, tapi dengan niat. Berarti yang pertama itu ya nggak dapat pahala karena hanya mandi, hanya untuk membersihkan badan, hanya untuk menghilangkan kesumuan. Lalu ketika dia mau sholat Jumat atau di hari Jumat karena memang disunahkan mandi, dia niat sunnah sholat, niat sunnah mandi. Ya yang kedua itu yang mendapat kesunahan. Nah sama halnya dengan ini. Melihat pertama ini barangkali ya ini ulama kan berbeda pendapat tentang masalah melihat ya. Jangankan bab melihat, pegang tangan saja ulama itu
berjabat tangan menurut saya. Itu ulama berbeda pendapat. Sudah saya pernah bahas di FB itu. Apalagi melihat yang memang itu sulit dihindari pada masa sekarang. Jadi kalau melihat, sudah sering melihat, ya nggak ada masalah dalam arti itu bukan kesunahan, ya. Bahkan kalau itu melihat justru menjadikan kemudorotan, itu kan nggak boleh. Tapi jangan ekstrim, wah dilarang melihat begitu ya, itu juga nggak benar juga. Jadi melihat sebelum adanya khitbah, itu kan melihat sama seperti kayak mandi itu tadi, ya hanya untuk menghilangkan sumuk gitu ya. Begitu juga ketika laki-laki dan perempuan melihat sebelum khitbah, ya hanya sekedar melihat saja, tidak fokus, istilahnya begitu. Tidak fokus untuk lamaran. Baru ketika dia sudah lamaran, barangkali, oh iya kayaknya sebelumnya saya melihatnya belum ini kayaknya, belum detail kayaknya. Kurang lebih seperti itu ya. Belum apa ya, belum boleh ya, belum fokus begitulah. Nah, ketika dia sudah lamaran, lalu dia melihat ini menurut saya tidak hanya ini ya, tidak hanya wajah, telapak tangan itu dari segi fisik menurut saya ini tambahannya, tapi juga melihat dalam arti yang meneliti bagaimana kepribadian dia dan seterusnya. Makanya ulama-ulama itu kan ada yang mengatakan kalau wajahnya seperti ini, maka kepribadiannya seperti apa. Sebagaimana disebutkan tadi di hadis itu, lihatlah wajahnya karena di wajahnya itu ada sesuatu. Nah, itu maksudnya menunjukkan sesuatu. Jadi tetap dapat kesunahan karena memang itu dilakukan karena niatnya yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Seperti itu, Mbak Nurul Badiah ya. Hanya memang pada masa sekarang ini kan sulit untuk tidak melihat, itu sulit ya. Kita ikuti yang memperbolehkan saja. Oke, seperti itu. Bagaimana Mbak Nurul Badiah dapat poin yang ditanyakan? Nah, khalas Ustaz, jazakumullahu khairan. Ini tadi ada yang resen ini, Mbak Syarifah Zanuba sama Mas Riko Handika. Monggo Mbak Syarifah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifatul Zanuba dari Prodi PM Perbandingan Mazhab 2021. Ini kan sekarang kan lagi permasalahannya itu tentang banyak orang-orang sekarang niku pakai tukar cincin, habis itu pegangan tangan. Sebenarnya niku boleh apa enggak nih? Kan sebenarnya kan dari awal dalilnya itu niku enggak boleh. Niku pripun Ustaz? Oke, ini ada dari Mas Riko Handika dulu, napa langsung dijawab Pak? Ya, sekalian. Oh, monggo Mas Riko Handika, dipersilahkan. Kalau bisa on cam. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf ini tempatnya memang gelap jadi nggak kelihatan wajahnya. Ya. Saya Riko Andika, saya dari kampus Unmu Surabaya Ustaz. Oh iya. Jadi, berkaitan tentang khitbah wanita yatim piatu yang tidak punya apa namanya ya, biasanya kalau akad itu ya, wali. Itu bagaimana Ustaz? Apakah kita itu posisinya wanitanya tidak punya kerabat misalnya? Apakah boleh tetangganya atau temannya mungkin ikut mendampingi atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Ya, oke. Ini saat menghitbah Mas ya. Nggih, menghitbah wanita yang yatim piatu. Oke. Monggo ada lagi, satu lagi mungkin kalau ada, biar sekaligus dijawab sama Pak Khalil. Tadi kayaknya ada yang raise hand sebentar gitu, sekilas. Entah kepencet mungkin ya. Oke, napa dijawab dulu Ustaz? Oke, saya jawab dulu ya. Nggih, monggo. Untuk masalah pegang tangan, tadi sempat saya singgung, ternyata ditanya ya, apalagi kaitannya dengan tukar cincin ya. Oke, saya dulu kok nggak tukar cincin ya, ngasih cincin. Berarti saya nggak dapat ini. Nah, ini saya share di FB saya. Pernah saya bahas. Tuh, mana ya? Nah ini, kelihatan ya? Kelihatan lalu ya?
Tidak. Ini Nggih. FB saya kelihatan ya. Sudah kelihatan, Oke. kelihatan. Ini tulisan saya tentang hukum bersalaman non mahram. Ya pegang tangan gitulah ya. Sebenarnya tradisi tukar cincin itu di luar di luar esensi dari khidbah itu sendiri ya. Minggu-minggu kemarin kita sudah bahas bahwa yang namanya khidbah itu adalah keinginan atau azam atau keinginan seorang laki-laki untuk menjadikan seorang perempuan sebagai istrinya. Nah, itu adalah khidbah. Sedangkan tradisi-tradisi yang terjadi di masyarakat, ya tukar cincin lah, ya apalagi ngasih hadiah. Di satu adat itu pernah mahasiswa neliti itu ngasih telur satu pokoknya banyak begitu ya. Bahkan ada yang bawa sapi. Itu baru lamaran itu ya. Itu di luar dari esensi khidbah. Nah, apakah tradisi ini dibolehkan? Dalam kajian usul fiqh ada istilah al-urfu. Kalau dalam kaidah fikih ada kaidah namanya al-adah muhakkamah. Intinya tradisi yang selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam itu nggak ada masalah. Jadi kita tidak perlu alergi dengan tradisi-tradisi. Mau khidbah itu model apapun tradisinya, yang penting tidak bertentangan. Misal apa? Khidbah lalu tradisinya misalnya membawa khomer, hadiahnya itu jajanannya itu khomer, nah, itu kan nggak boleh. Tapi kalau sekedar itu tadi memberi cincin, itu kan sedekah, nggak ada masalah, asalkan tidak terpaksa. Bagaimana kalau tukar cincin? Karena ada kemungkinan menyentuh. Nah, ini sebenarnya saya katakan lagi, ini sebenarnya di luar esensi dari khidbah. Tapi karena ini menjadi tradisi, ada sentuhan di situ. Bagaimana? Nah, di sini ada ada beberapa pendapat. Tulisan ini sudah dibagi 22 kali. Nah, kebetulan fotonya ini Raja siapa ini? Raja Salman ya. Raja Salman lagi jabat tangan dengan Mbak Puan Maharani. Karena Raja Salman ini sangat dekat dengan ayahnya sama ininya, siapa namanya? Kakeknya ya, Pak Soekarno, Presiden Republik Indonesia. Jadi justru sangat menghormati Mbak Puan ini. Akhirnya dia salaman dan ini sempat viral ya. Tulisan ini sudah dibagi 22 kali, dikomentari 56 kali. Jadi banyak perdebatan. Bahkan ada yang komen ini. Berarti boleh ya salaman dengan mahasiswi? Nah, ini saya jawab, cuman jawabannya tidak saya tunjukkan di sini. Begini, jadi menyentuh termasuk tukar cincin itu bagaimana? Menurut mayoritas 4 madhab, selain Hanafi, hampir 4 madhab sepakat tentang keharaman bersalaman dengan selain mahram. 4 madhab ya, tapi nanti ada rinciannya. Ada yang mengatakan, tadi ada yang mengatakan secara mutlak. Ada yang boleh dengan syarat, tadi kan haram. Ada yang boleh dengan syarat. Pendapat ini menurut sebagian madhab Hanafi dan juga ulama kontemporer. Ini disebut dalam kitab, kalau nggak keliru, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Itu ada. Boleh dengan syarat, apa syaratnya? Ini ulama yang berkata ya, bukan saya ngarang. 1, aman dan tidak akan terjadi fitnah. Tidak bersyahwat dan tidak merasakan kenikmatan. Nah, ini poin pentingnya. Ya, kita lihat pada kenyataan sekarang ya. Kira-kira ketika tukar cincin itu, ini kalau yang menyatakan boleh, dan karena itu yang sudah terjadi, kita tidak sulit, bukan tidak bisa ya. Kalau teman-teman lebih memilih nggak mau tukar cincin, ya nggak ada masalah. Itu dianggap paling aman. Tapi terhadap tradisi yang sudah terjadi, ya kita lihat apakah aman dan tidak akan terjadi fitnah. Tentunya kalau kita lihat tradisi di masyarakat ya, saya yakin yang pertama ini syarat pertama terpenuhi. Karena apa? Tukar cincin itu kan disaksikan oleh orang tua. Kan nggak mungkin macam-macam itu. Itu kalau menantunya macam-macam bisa langsung gagal ketika itu kan. Jadi menurut saya yang pertama ini aman. Nah, yang kedua ini yang bersifat individu, tidak bersyahwat dan merasakan kenikmatan. Ini kalau dalam kajian usul fikih disebut dengan sadud dari'ah. Jadi dia bersyahwat tidak, merasakan kenikmatan tidak. Ini lagi-lagi kembali kepada individu dan lagi-lagi melihat keadaan juga ya. Bagi orang yang secara umum itu nggak bersyahwat, ya hanya gitu saja, taruh selesai gitu ya. Saya yakin, menurut saya itu nggak ada masalah ya.
Yang nggak boleh itu kan kalau tukar cincinnya di kos-kosan. Nah itu nggak boleh ya Lui dan teman-teman ya. Itu nggak boleh karena satu itu bisa terjadi fitnah. Yang kedua itu bisa jadi bersyahwat. Sebagian ulama Hanafi misalnya dalam kitab Hidayah Syarhu Bidayah, siapa yang menyentuh tangan wanita yang bukan mahramnya dengan cara apapun akan diletakkan di atas tangannya nanti di hari kiamat. Ini yang melarang. Nah, tapi dijelaskan oleh Imam Hanafi, ini kalau yang disentuh adalah wanita muda yang bersyahwat. Jadi ada kata-kata bersyahwat dan seterusnya. Nanti ada penjelasannya. Pada intinya, tradisi ini kalau menurut kebiasaan nggak ada masalah, dalam arti tidak menimbulkan fitnah, tidak membuat syahwat, dan saya yakin orang tukar cincin itu kan belum mikir ke sana ya. Kalaupun mikir tidak ketika itu, apalagi pakai pakaian yang rapi, pakai pakaian menutup aurat, tidak tidak terlalu ketat, saya kira nggak ada masalah. Dan jangan berpikir seperti itu juga. Kadang orang itu kan terlalu berpikir melihat perempuan yang dilihat hanya syahwatnya kan begitu ya. Itu kan terlalu pikirannya agak kacau berarti. Ketika melihat perempuan justru yang dilihat adalah bersyahwat atau tidak. Seharusnya kan normalnya kita interaksi sosial itu ya kita harus berpikiran secara wajar, secara sehat. Tapi sekali lagi, kalaupun ada kemungkinan besar bahwa dengan tukar cincin itu tadi tidak aman, entah ini model model khidbahnya kayak apa saya nggak tahu ya, mungkin ya hanya berduaan atau pakai acara-acara apa begitu di hotel misalnya, nah ini nggak aman kalau yang ini. Itu yang kedua bersyahwat, maka jelas nggak boleh. Tapi kalau selama aman, itu nggak ada masalah, ya. Tapi biasanya begini, ya bisa jadi tukar cincin, tapi yang memberikan itu ini cara yang lain ya, karena hukum itu tidak sekedar hitam putih, kita bisa pakai cara yang lain. Tetap ada tukar cincin, tapi yang memberikan misalnya mertuanya, atau jadi cincinnya kita kasihkan ke mertuanya yang naruh, atau gimana lah teknisnya. Tapi sekali lagi, kalaupun diberikan langsung dan itu tidak membawa fitnah dan tidak bersyahwat, nggak ada masalah. Seperti itu. Tinggal teman-teman cari mana yang paling sesuai dengan kondisinya masing-masing. Jangan memaksa misalnya, wah harus tukar cincin. Jangan dipaksa kayak gitu juga. Tidak semua orang bisa berpendapat seperti itu. Tidak semua orang keadaannya sama begitu ya. Lalu, harus tidak boleh tukar cincin. Itu juga tidak seperti itu juga. Jadi kita harus melihat kondisinya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berkaitan dengan apa tadi? Dengan yatim ya. Nah, yang namanya hibah di awal sudah dijelaskan bahwa itu yang namanya hibah keinginan seorang untuk lamar atau menjadikan perempuan itu adalah calonnya. Jadi meskipun berduaan dalam arti menyampaikan begitu saja itu boleh sebenarnya tanpa ada pendamping. Cuman di Indonesia memang adatnya ada kalau sudah waktu acara resepsinya, acara lamarannya itu kan didampingi oleh banyak orang. Itu nggak ada masalah, baik orang tuanya ataupun tetangganya, itu lagi-lagi untuk menghindarkan fitnah. Nah, tadi itu ya. Jadi kenapa kok membawa orang tua atau tetangga atau siapa itu agar terhindar dari fitnah, dan itu nggak ada masalah. Ya. Saya kira cukup seperti itu Mas Alwi. Kalau ada yang lain silakan. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana Mbak Syarifah Zanubah dan Mas Riko Handika atas jawaban dari Pak Khalil? Apakah sudah didapat poinnya yang ditanyakan? Oke, sampun. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Oke, baik, sama-sama. Selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan lagi dari rekan-rekan sekalian. Ini sepertinya sudah mulai akrab dengan nahwu syarafnya Pak, sehingga tidak ada yang tanya Pak. Ya boleh ya teman-teman ya, nahwu syarafnya boleh. Sudah paham kayaknya karena sudah berkali-kali. Untuk yang tukar cincin itu biasanya kalau yang saya lihat di postingan teman-teman seangkatan saya yang sudah hitbah itu tidak selain diberikan satu sama lain,
seperti yang ditanyakan Mbak Syarifah Zanuba itu, sehingga ada pegangan tangan antara laki dan perempuan, bisa dengan ibunya biasanya, Pak. Jadi ibunya dari lelaki itu yang kemudian memasangkan Mendampingi ya. cincin. Iya, Nah, jadi ya kan itu. khidbahnya Artinya itu kan rame-rame pasti gitu. aman begitu ya, pasti aman. Makanya Oke. pentingnya membawa keluarga itu seperti itu, aman. Jadi kalau khidbah di hotel, di kos-kosan itu bukan khidbah itu ya. Nggak boleh itu. Ya, seperti Oke. itu. Untuk nausorofnya sudah ini ya teman-teman ya. Mas siapa biasanya yang aktif itu? Mana itu? Sudah nggak ada masalah? Tadak khobarnya. Oke, memang kajian ini saya saya sambil ngaji nausorofnya ya biar terbiasa. Tapi yang terpenting sebenarnya kontennya, isinya ini yang terpenting. Jadi ternyata ulama itu beda pendapat tuh biasa ternyata ya. Yang satu mengatakan begini, yang satu mengatakan begitu. Itu biasa. Yang ekstrim ya tadi itu Imam Daud itu ya. Makanya di Indonesia itu nggak diikuti ya karena pendapatnya sering berbeda dengan pendapat mayoritas ulama. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa ditutup saja Mas Alwi. Oke, baik. Sekali lagi, rekan-rekan sekalian, apakah ada yang ditanyakan atau tidak? Kalau memang tidak ada, bisa diakhiri, dan mungkin sebelum diakhiri diberikan itu, Pak, closing statement, Pak, untuk kajian malam hari ini. Oke. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman semuanya. Yang terpenting dalam persoalan khidbah itu kan itu adalah simbol keseriusan seorang laki-laki untuk melihat perempuan, untuk menjadikan perempuan itu sebagai calonnya. Karena ini komitmen awal, maka ya jangan macam-macam. Jangan macam-macam dalam arti satu, hargai perempuan. Nah, makanya salah satu cara menghargai perempuan, jangan egois. Egois itu apa? Ya saya pokoknya pengen lihat semuanya gitu ya. Itu kan egois berarti. Hanya memikirkan dirinya sendiri. Apakah si perempuan mau nggak seperti itu? Di seperti itu kan ya. Seperti itu. Itu kan nggak benar berarti. Termasuk komitmen awal itu ya bagaimana menghargai seorang perempuan, menghormati seorang perempuan. Jika memang komitmen awalnya adalah ingin menjadikan perempuan tersebut sebagai calonnya. Sehingga adanya khidbah ini merupakan pintu awal masuk ke jenjang berikutnya. Sehingga aturan-aturan pun mulai ada. Tidak boleh tidak boleh melamar orang yang sudah dilamar orang lain. Karena memang ini sudah komitmen awal, sudah ada komitmen. Walaupun belum ada hukum yang terjadi, hukum dalam arti kalau dilepas begitu saja itu nggak ada masalah dalam segi fikih. Tapi karena ini sudah komitmen, maka jangan macam-macam. Orang lain mau masuk itu ya jangan ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang setia bergabung dalam kajian ini. Saya doakan dan kita doakan bersama semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah ya. Masih ada yang tanya ternyata. Ya lanjut. Satu lagi nggak apa-apa. Monggo Mbak Faridatul Muawanah bisa on cam. Atau nggak sengaja tadi ya. Bisa jadi. Halo Mbak Farida. Ini raise hand kepencet apa emang mau tanya nih? Atau masalah ininya dengan mic-nya kayaknya ini. Yeah. Boleh di chat ya, boleh sambil kita tutup, boleh kalau masih mau tanya, boleh kirim di chat. Oh, nggih, siap. Ya. Bisa dilanjut di grup Enggak, grup. di chat ini Google Meet. Kalau memang mau tanya ya. Oh, kalau enggak ya sudah enggak apa-apa. Kita tutup ya. Siap. Kalau mau tanya silakan. Kembali tadi semoga apa yang kita diskusikan hari ini. Oh, nggih, ingin bertanya nih. Ya, silakan. Kita monggo tunggu ya. diketik saja Mbak Farida kalau memang tidak bisa on cam.
masalah ininya, mic-nya kayaknya. Ya, oke. Hari Senin. Oke. Ini nanti hasil rekamannya kita kirim di YouTube. Ya, jangan lupa di subscribe. Itu penting ya bagi teman-teman misalnya nanti mau tes hakim atau yang sudah jadi hakim atau yang terlibat aktif di masyarakat atau ya mahasiswa yang memang punya tugas, kajian-kajian ini penting nanti ya. Barangkali sekarang belum terlalu dibutuhkan, tapi nanti itu sangat penting. Monggo Mbak Farida, di chat langsung. Ini masih ngetik sepertinya ini, Pak. Oh gitu ya. Iya, merangkai kata. Kalau yang gabung di grup itu ada sekitar 200-an. Ini berarti 10%-nya. Sudah bagus itu. Oke. Sekarang yang rame itu apa itu namanya? Child free. Child free. Menikah Itu tapi sama teman kelas saya mau diangkat jadi disertasi itu, Pak. Tapi enggak tahu jadi apa enggak itu. Proposalnya lagi digarap. kalau di dunia pengadilan. Assalamualaikum. Ustadz, Oh ya. izin bertanya. Oh, nggih, Ya. monggo. Mbak. Saya yang tadi raise hand. Oh, nggih, monggo. Ini Ustadz kan cowok sama cewek kan bukan mahramnya. Terus untuk yang tadi masalah melihat itu apakah boleh, karena kan seorang wanita maupun pria kan harus menjaga pandangannya gitu. Baik Ustadz, sudah itu aja. Okay. Apa hadis itu berlaku? Oke. Nggih. Kaitannya menjaga pandangan dengan nador itu. Ini dari Mbak Faridatul Muawanah tadi yang di chat, on chat, bertanya mungkin agak sedikit keluar dari pembahasan. Jadi begini, apakah ketika kita sering bermimpi tentang seseorang, bahkan sampai kita bermimpi menikah dengannya, apa itu tanda-tanda kita berjodoh dengannya? Wah, niki, Pak. Dan maaf saya baru bergabung dengan kesini. Apakah saya? Oh, nggih, nanti bisa di apa namanya? Dihubungi nomor ini ya, nanti dikirimi linknya. Nomor mana, Ali? Nomor saya, Pak, ini tak kirim, Pak. Ya, oke. Oke, saya jawab yang ini dulu, yang berkaitan dengan ini dulu ya. Oke. Jadi memang itu perintah Rasulullah. Ya, makanya di kajian di kitab tadi dijelaskan, memang ada hadisnya, itu perintah Rasulullah. Jadi orang ada sahabat tuh ya mau nikah, dia cerita curhat begitu atau mau laporan, ada sahabat mau nikah itu laporan, saya mau menikah dengan orang ini. Lalu Rasulullah bertanya, apakah kamu sudah melihat? Belum. Oh, kamu harus lihat agar kamu punya keinginan kuat untuk menikahi perempuan itu tadi. Dan memang itu perintah. Cuman perbedaan pendapatnya yang melihat itu di bagian apa saja, sehingga tadi pertanyaan Mbak Dinda ya itu nanti bisa terjawab. Jadi agar pandangan itu terjaga, karena memang perintah Al-Quran itu untuk menundukkan pandangan. Jadi menarik sekali sebenarnya di Al-Quran itu ya, yang perempuan dan juga berlaku bagi laki-laki agar menjaga kemaluannya, itu kan perintah Al-Quran, baik laki-laki atau perempuan, terutama yang perempuan di ayat itu disebutkan. Yang laki-laki harus menundukkan pandangannya. Jadi jangan hanya merintah perempuan untuk menjaga kemaluan, tapi yang laki-laki matanya apa istilahnya kemana-mana, jangan seperti itu. Atau sebaliknya, jangan memerintah laki-laki menjaga pandangannya, tapi dirinya akhlaknya tidak baik misalnya. Jadi harus sama-sama imbang, baik laki-laki atau perempuan sama-sama menjaga kemaluan, sama-sama menundukkan pandangan. Bagaimana dengan bab lamaran ini? Itu memang perintah Rasulullah. Nah, untuk menjaga pandangan itu tadi, makanya ulama menjelaskan, terutama mayoritas ulama, yang boleh dilihat itu hanya wajah dan juga telapak tangan. Dan tadi dikatakan menurut sebagian ulama,
asalkan tidak boleh syahwat, kecuali Imam Syafi'i ya. Yang penting jangan sampai bersyahwat dan bukan untuk bersenang-senang, hanya sebatas kebutuhan apakah orang yang dilihat itu cocok tidak untuk dijadikan calon pasangan. Karena nanti calon pasangan itu kan sampai selesai ya, sampai dien, sampai terakhir, sampai meninggal. Tidak coba-coba, makanya harus dari awal sudah harus betul melihat bagaimana orang akan berumah tangga sampai seterusnya, bahkan insya Allah berkumpul di akhirat. Kalau dia tidak tahu secara fisik, itu kan justru mudorot bagi keluarga, bagi pasangannya. Makanya memang oleh karena itu Rasulullah mengatakan ya itu tadi lihatlah. Cuman tadi ulama membatasi hanya boleh wajah dan telapak tangan. Madzhab Hanafi menambahkan boleh kaki. Lalu Imam Hambali dalam kitab Ibnu Qudamah ulama madzhab Hanafi, madzhab Hambali dalam kitab Al-Muni Al-Kafi dijelaskan boleh leher. Itu kan sebenarnya untuk membatasi bagian-bagian mana yang sekiranya orang itu direm ininya pandangannya agar tidak terlalu kemana-mana. Cuman yang menarik tadi madzhab Syafi'i dalam kitab Madzhabul Arba'ah itu boleh sampai syahwat pun boleh katanya. Makanya lagi-lagi teman-teman memilih pendapat atau menggabungkan pendapat itu juga dilihat mana yang paling maslahah. Kalau justru melihat bagian tertentu justru dia membawa kemudorotan bagi dia, menjadi fitnah, menjadi syahwat, maka ya jangan lakukan. Nah, itu aturannya seperti itu. Oke. Yang kedua masalah mimpi ya. Mimpi itu banyak. Kalau mimpi Rasulullah jelas itu wahyu ya, jelas itu dari Allah. Ya, cuman manusia ini yang nggak pasti ini. Bisa jadi, saya nggak tahu masalah ini nanti yang paham ahli psikologi ya. Cuman biasanya mimpi itu biasanya memang orang yang sering diingat-ingat ya, itu biasanya keluar di mimpi itu keluar gitu ya. Jadi nggak benar juga di satu sisi ya. Nggak benar juga orang yang mimpi bahkan menikah itu adalah calon jodohnya. Belum tentu juga. Bisa jadi karena dia sudah dalam tanda kutip cinta mati. Pokoknya ibarat apa itu? Ada kata-kata itu ya. Ya Allah jodohkan saya dengan dia. Kalau nggak jodoh ya Allah, pokoknya jodohkan ya Allah. Kalau dia sudah jangan jodoh dengan orang lain, pisahkan ya Allah. Pokoknya jodohkan dengan saya ya Allah. Maksa gitu ya. Itu kadang ya mimpi beneran. Bisa jadi karena mimpi itu karena yaitu sering mengingat atau sering ya itu yang sering dimunculkan dalam pikirannya sehingga terbawa mimpi. Jadi belum tentu juga itu adalah jodohnya. Tapi bisa jadi itu adalah sebuah isyarat. Misalnya dalam istikharah itu ya, itu ada dalam sholat istikharah khusus untuk jodoh, untuk menjadi pasangan misalnya, itu ada memang isyarat-isyarat bahwa ketika dia bermimpi dialah calonnya. Nah, jadi begitu. Mana yang benar ya minta istikharah kepada orang-orang yang ini saja, orang-orang yang ahli. Kalau saya nggak ahli ya. Itu yang pertama ya. Jadi kita tinggal nyikapinya ya, jawabannya itu belum pasti jodohnya. Apalagi misalnya nih ya karena maksa tadi sudah nggak benar jodohnya tapi karena sudah pengen gitu ya. Akhirnya wah pokoknya maksa pengen dengan itu. Padahal akhlaknya ya nggak baik. Dari segi nasab juga nggak baik misalnya, tapi karena sudah maksa akhirnya mimpi. Apakah itu mimpi itu yang harus dilakukan? Ya nggak juga. Jadi mimpi itu ya nomor sekian lah untuk dijadikan referensi calon jodoh. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, baik, terima. Bagaimana Mbak Dinda dan Mbak Farida? Sudah didapat poin yang ditanyakan? Oke, saya kira cukup Alwi ya. Oke, siap. Nggak paham ini. Oke, kita tutup. Semoga apa yang kita diskusikan malam ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin, amin. Dan semoga apa yang kita lakukan ini, sering saya ulang ini ya, menjadi jalan termudah kita untuk menuju ridho dan surganya Allah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, penjelasan yang salah atau bacaan yang salah, saya mohon maaf karena saya juga sama-sama belajar di sini ya. Terima kasih atas diskusinya malam ini, atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita bertemu minggu depan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siap, terima kasih Pak Dr. Holil dan
rekan-rekan sekalian yang telah bergabung dari awal hingga akhir. Jangan lupa kajian ini insya Allah rutin setiap malam Selasa, Senin malam Selasa, dimulai jam 7:30 sampai selesai. Dan sementara ini yang dikaji kitab Bidayatul Mujtahid, bab nikah dan buku fikih perkawinan, Pak nggih. 4 Ya, hukum madhab. perkawinan Islam. Hukum perkawinan 4 madhab yang ditulis oleh Pak Holil. Semoga kita senantiasa sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Amin Allahumma amin. Saya selaku moderator mohon undur diri. Maaf apabila ada kesalahan baik dari lisan maupun tindakan secara virtual ini. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Sami-sami, Pak. Monggo teman-teman, saya izin mengakhiri